dan kita terapkan di dalam supaya apa? Supaya bentuk budaya positif di kelas kita. Nah, kan tuliskan budaya positif itu di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 20 Bengkulu Utara, Ibu Damai Ilhamia SPD, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu dan guru dan juga staf tata usaha SMP Negeri 20 Bengkulu Utara. Salam dan bahagia. Saya rasa semuanya juga sudah mengenal saya. Saya Tri Wijayanto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7. Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya saya mohon izin perkenalkan saya di sini menyampaikan diseminasi saya di sini. Di sini apa yang saya sampaikan bukan berarti saya bagus atau lebih tahu, cuman saya hanya ingin menyampaikan atau berbagi apa yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Kalau kenyataan di lapangan, fakta di lapangan, saya mengaku dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu sekalian jauh lebih berpengalaman, jauh lebih memiliki pengetahuan mengenai apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah, sebelum kita memulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya, kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang yang panas ini kita masih bisa berkumpul di ruang kantor SMP Negeri 20 Bengkulu Utara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, nantinya di yaumil akhir kita diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang beragama lain mengikuti dengan keyakinannya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke diseminasi aksi nyata saya tentang budaya positif. Nah, apa itu diseminasi? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Nah, benar bahwasanya diseminasi adalah kegiatan penyebaran informasi yang telah diperoleh seseorang atau kelompok kepada orang lain dan orang lain memanfaatkan informasi tersebut. Dalam hal ini, saya mendapatkan beberapa informasi yang telah saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan CGP, dan informasi ini ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu supaya kita sama-sama memanfaatkan apa yang telah kita pahami dari informasi tersebut. Kemudian, apakah makna budaya positif di sekolah, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa? Menurut Pak Angga mungkin? Budaya-budaya positif, kebiasaan yang bagus, yang positif ya Bu. Kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang positif. Nah di sini makna budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti yang kita harapkan, tentunya siswa kita harapkan punya pribadi yang kritis, tanggung jawab dengan apa yang kita tugaskan kepada mereka, dan juga hormat, memiliki sopan santun kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada sesama siswa.
Nah, pada kegiatan berbagi ini, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, mengenai pemahaman tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi pengalaman dan pembelajaran yang telah saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep tadi di dalam kelas maupun di rumah di mana saya tinggal. Baiklah Bapak dan Ibu, tujuan saya berbagi ini adalah supaya apa yang saya bagikan nanti dapat Bapak Ibu terapkan juga, dan supaya kegiatan pembelajaran di sekolah kita nantinya dapat mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional pendidikan itu termuat dalam apa, Pak Ibu? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan menurut KHD ini mengharapkan kita sebagai pendidik itu dapat menuntun anak sesuai kodratnya, bukan menuntun anak untuk bisa semua hal. Kita menuntun anak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, bakat dan potensi yang mereka miliki. Begitu. Sesuai kodrat keadaan, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Mungkin pendidikan untuk wilayah yang seperti kita akan jauh berbeda dengan proses pendidikan yang diterapkan di kota. Di wilayah pantai mungkin juga berbeda dengan pendidikan yang dilakukan di wilayah pegunungan. Begitu maksudnya. Nah, kemudian salah satu semboyan KHD atau Ki Hajar Dewantara yang paling melekat dari zaman dahulu kala hingga sekarang adalah ing ngarso sum tulodo, ing madya manguntekso, dan tut muri hadaya. Yang maknanya apa ini? Mungkin masih ingat kayaknya. Ing ngarso sum tulodo itu artinya di depan memberi contoh. Ing madya manguntekso, di tengah memberi motivasi. Tut muri hadayani, ya di belakang memberi dorongan atau semangat. Nah, sehingga nantinya jika kita juga berhasil menerapkan semboyan KHD ini dalam pendidikan di sekolah kita, insya Allah nantinya terbentuklah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi di sana. Ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, tujuan pendidikan saat ini berfokus pada mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang telah kita terapkan dalam kurikulum Merdeka di kelas 7 ya Pak Ibu. Selanjutnya, nah kita masuk ke perubahan paradigma. Perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru yang berbeda. Maksudnya di sini mungkin selama ini kita menerapkan cara-cara seperti ini, dan kemudian ketika kita terapkan kondisi anak-anak masih belum sesuai dengan harapan kita. Nah, kita mencoba untuk menggunakan cara-cara yang baru yang mungkin menyesuaikan dengan keinginan dan juga kebutuhan anak itu sendiri. Kemudian pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu intrakurikuler, maupun pembelajaran di luar
kelas atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak itu bukanlah tabula rasa. Apa itu tabula rasa, Bapak Ibu? Iya, kertas kosong. Iya, sesungguhnya anak itu bukanlah kertas kosong yang mana kita bisa dengan leluasa mengisinya. Tapi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu sebenarnya adalah sebuah kertas buram yang sudah ada tulisannya, tapi samar. Nah, tinggallah melalui proses pendidikan, kita sebagai pendidik menebalkan garis-garis samar yang ada pada kertas kosong itu. Itu. Jadi anak bukanlah tabula rasa. Oleh karena itu, pendidik sangat berperan dalam proses tumbuh kembangnya anak ketika melakukan proses pendidikan dan pembelajaran. Kemudian filosofi yang kedua, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Semua anak itu unik. Semua anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tinggal bagaimana kita mengasah kelebihan yang ada pada anak sehingga mereka bisa mengembangkan kelebihan yang mereka miliki itu. Selanjutnya, budi pekerti. Nah, di sini mungkin kita selama ini juga merasa kesulitan dalam membentuk budi pekerti anak kita. Nah, karena budi pekerti sejatinya adalah dibentuk paling utama melalui proses yang namanya keluarga, ya kan? Di keluarga itulah budi pekerti yang pertama kali dibentuk dari orang tua, kemudian kakak, adik, ataupun keluarga terdekat. Baru setelah itu baru lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Nah, di sini kita sama-sama membentuk budi pekerti anak supaya mereka memiliki budi pekerti, cipta, rasa seperti yang kita inginkan. Kemudian tugas guru menuntun bakat anak tadi agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi di sekolah ini kita menciptakan anak supaya mereka berkembang sesuai dengan keinginannya, supaya mereka bahagia, selamat. Ketika mereka bisa mengembangkan bakat yang mereka miliki, ketika bahagia, ketika semangat, insya Allah nantinya juga mereka menjadi orang yang sukses sesuai dengan harapan mereka. Kemudian guru itu ibarat petani, sedangkan anak itu ibarat biji jagung yang siap tanam. Nah, mungkin biji jagung itu ketika ditanam juga perlu beberapa faktor agar biji jagung itu tumbuh menjadi tanaman yang berbuah subur, bagus, tanpa hama. Nah, salah satunya mungkin kondisi tanahnya, apakah dicangkul dulu, kemudian setelah itu dipupuk, diberi pupuk, disiram, dirawat, nah, begitulah. Iya, itu anak. Ketika anak itu tumbuh di lingkungan yang gersang, tapi petaninya bisa memberi perawatan yang maksimal, tanamannya mungkin juga bisa tumbuh menjadi tanaman yang bagus. Tapi ketika dia sudah tumbuh di tanah yang subur tetapi tanpa perawatan juga sama saja, begitu. Tapi meskipun dia sudah di tanah yang gersang, kemudian perawatannya sudah maksimal, kadang ada juga yang tumbuhnya tidak sesuai dengan ekspektasi, begitu ya Bu Damaya. Kemudian ada lagi, nah, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti tadi, sesuai dengan kondisi alam. Anak di wilayah pedesaan tentunya berbeda dengan perkotaan, wilayah pantai berbeda dengan pegunungan dan lain sebagainya. Kemudian juga sesuai dengan kodrat zaman dahulu dengan zaman sekarang mungkin proses pendidikan akan jauh berbeda. Zaman sekarang lebih banyak menggunakan teknologi, kemudian lebih anak mereka lebih paham daripada kita ketika bermain TikTok atau memanfaatkan teknologi. Mereka jauh lebih paham ketimbang saya sebagai gurunya. Nah, selanjutnya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman
agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru adalah dalam menghadapi murid. Ini ada beberapa paparan dari Dr. William Glasser dan dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, di mana penelitian menemukan bahwa ketika hasil yang diinginkan orang terjadi, mereka cenderung percaya bahwa mereka lah yang mengendalikannya. Bahkan ketika orang tidak memiliki pengaruh nyata atas apa yang terjadi. Selanjutnya, kita ke salah satu bentuk budaya positif adalah disiplin. Apa sih makna disiplin menurut Bapak dan Ibu? Apa makna disiplin? Menurut Bu Erin apa? Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Terima kasih Bu Erin. Ya, betul sekali. Disiplin berkaitan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Disiplin. Apa Pak Anda? Oke, terima kasih Pak Tri atas kesempatannya. Kalau menurut saya disiplin itu sebenarnya luas ya. Yang pastinya tentang ketaatan atas sebuah aturan. Untuk simpelnya. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk mengikuti aturan itu sebaik mungkin. Entah itu contohnya kalau di sekolah itu kayak anak mulai dari aturan jam sekolah, aturan jam belajar dan istirahat, semuanya mengikuti sesuai dengan yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi nggak ada lagi jam masuk sekolah jam 7:30 anak-anak datangnya jam 8. Artinya tidak disiplin. Contoh kecilnya seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Angga. Luar biasa untuk kita semua. Kasih aplaus untuk kita semua. Iya, disiplin itu ya salah satunya tadi disiplin tepat waktu yang Bapak Angga contohkan. Kemudian sebenarnya kadang kita mengaitkan disiplin itu dengan hukuman. Kalau misalnya telat datang dikasih hukuman, itu kan kadang. Cuman pada dasarnya disiplin itu sebenarnya berbeda dengan hukuman. Meskipun kadang kalau tidak disiplin lebih sering diberikannya hukuman. Padahal hal itu adalah salah. Kita di zaman kita sebagai pendidik sebenarnya tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada anak. Meskipun anak itu melakukan kesalahan. Nah, nanti akan lebih diperjelas dalam 5 posisi kontrol guru. Nah, termasuk juga penghargaan. Sebenarnya kita sebagai guru juga tidak boleh memberikan penghargaan kepada siswa ketika mereka misalnya juara kelas. Itu tidak boleh sejatinya. Karena ditakutkan mereka itu melakukan sesuatu karena memang mengharapkan imbalan supaya dapat hadiah. Itu tidak boleh. Ya, padahal untuk menambah semangat kan Bu. Ya, betul sekali. Nah, KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi sebenarnya motivasi yang paling utama itu berasal dari dalam diri kita. Tapi kalau diri kita nggak bisa memotivasi diri kita sendiri, kita butuh motivasi dari orang lain untuk memotivasi kita.
Nah, adapun teori motivasi perilaku manusia ada 3, di mana bisa kita lihat di layar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri atau menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, kalau kita amati kondisi di sekolah kita, anak-anak kita itu lebih cenderung ke yang mana ini? 1, 2, atau 3 dalam berperilaku, dalam disiplin misalnya. Apakah mereka disiplin karena menghindari hukuman? Kayaknya tiga-tiganya ada ya, dengan orang yang berbeda. Oh iya, dengan orang yang berbeda tiga-tiganya masuk. Kalau secara keseluruhan ke mayoritas nomor 1 sepertinya yang mereka disiplin itu karena menghindari hukuman. Iya. Belum, padahal tujuan kita sebenarnya yang paling bagus itu adalah nomor 3. Disiplin itu harusnya adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Itu yang diinginkan. Kalau nomor 1 itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dia melakukan itu karena orang lain, karena takut diberi hukuman tadi. Nomor 2 juga sama kan? Karena imbalan juga merupakan motivasi eksternal. Nah, sedangkan nomor 3 ini melakukannya dari dalam diri mereka sendiri. Nah, itu sudah ke dalam motivasi internal. Jadi tujuan disiplin positifnya sudah tercapai jika dia melakukannya atas dasar untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini budaya positif. Budaya positif itu terbentuk dari lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan yang positif itu bisa kita bentuk kalau di kelas itu dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang kita sepakati dengan murid antara pendidik dan peserta didik berkumpul di kelas sebelum memulai pembelajaran, baik itu di awal tahun pembelajaran maupun di awal semester. Buat dulu kesepakatan apa keyakinan yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya 1, datang ke kelas ketika pembelajaran tepat waktu. Kemudian yang kedua, misalnya tidak boleh makan di dalam kelas. Kalau ini boleh, kalau ini masih disediakan untuk makan. Misalnya. Kemudian apalagi yang biasa disepakati di kelas? Duduk di tempatnya masing-masing ketika guru menjelaskan, tidak kesana kesini. Kadang kita menemui siswa di kelas kita, ketika guru menjelaskan, bahkan saya menjelaskan ada yang kesana kesini. Ya, mungkin di sini di semua sekolah hal itu mungkin hal yang lumrah. Nah, supaya tidak lumrah, mungkin kita bisa membuat keyakinan kelas di awal. Itu boleh tidak dilakukan kita selama pembelajaran di kelas. Kalau di awal kita menyepakati boleh, tidak apa-apa. Tapi ketika di awal kita menyepakati ini tidak boleh, berarti ketika ada yang melanggar, ada konsekuensi yang harus diterima sesuai dengan kesepakatan kelas itu. Nah, keyakinan kelas itu juga beda dengan peraturan kelas. Apa yang membedakannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Iya, betul. Benar sekali. Kalau peraturan itu jatuhnya memaksa, dibuat oleh salah satu pihak untuk diikuti oleh semua. Tapi kalau keyakinan itu dibentuk oleh sama-sama, sehingga ketika melanggar mereka pun merasa, oh ini yang sudah saya yakini, jadi saya harus menerapkan ini. Kalaupun saya melanggar harus ada konsekuensinya. Oke. Ini juga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa, Bapak Ibu? Mengapa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita bentuk? Kalau pendapat saya, ya terima kasih sebelumnya. Kalau pendapat saya, Pak, kalau namanya peraturan itu berarti perubahan
kita mengharapkan suatu perubahan yang merupakan dari dorongan dari luar, entah pokoknya guru atau sekolah. Kalau keyakinan itu kita berusaha menanamkan mindset ke anak itu bahwasanya mereka sudah harus merubah dirinya dengan sendirinya, kayak gitu. Contohnya misalkan anak itu sadar akan kelakuan yang salah yang tidak perlu dilakukan. Contohnya kayak gitu kan. Itu sebuah keyakinan karena memang sudah mereka menyadari bahwasanya itu dari diri mereka sendiri dan dia sudah paham bahwasanya itulah yang sudah saya camkan di mindset saya tidak boleh melakukan hal seperti ini. Bukan dorongan dari luar, bukan paksaan. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa betul sekali Pak Andra. Nah, jadi kalau peraturan tadi adalah faktor eksternal dari luar, sedangkan kalau keyakinan kelas merupakan dorongan atau motivasi dari dalam atau intrinsik, sehingga ketika kembali keyakinan masing-masing akan lebih menggerakkan seseorang atau dia dibanding mereka mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Ya, bagus sekali jawaban Anda. Kemudian di sini saya sampaikan sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, hal-hal positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa. Jadi kita cukup di kelas membuat beberapa poin saja. Misalnya satu tadi, tepat waktu masuk kelas. 2. Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Yang ketiga, menerapkan 5R, tapi, rawat, dan apalagi misalnya ya. Seperti itu. Cukup beberapa poin, misalnya 5 poin. Kemudian yang keempat, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas. Dan itu melalui curah pendapat. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas tadi, semuanya berkontribusi. Bukan cuma satu atau dua. Nanti kalau satu atau dua jatuhnya terbentuklah peraturan. Kemudian selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya dalam satu semester, ada keyakinan kelas yang banyak dilanggar atau tidak sesuai dengan harapan mereka, sudah kita tinjau kembali apa perbaikannya. Gitu. Baiklah, ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang saya terapkan. Saya memulai membuat keyakinan kelas ini sebenarnya udah dari lama, cuman waktu di SMA dulu saya buat kesepakatan kelas atau kontrak belajar setiap awal pembelajaran, awal semester. Nah, di sini saya mencoba membuat keyakinan kelas. Pada gambar 1, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Itu kita sama-sama menyampaikan, guru menyampaikan apa saja hal yang siswa inginkan, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, mereka menuliskan apa yang boleh dilakukan dulu, yang sesuai keinginan mereka, baru menuliskan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian siswa menulis dan juga menempelkan hal-hal yang diharapkan ke papan di depan. Di situ saya menggunakan kertas warna-warni yang ditempelkan di depan kelas. Setelah itu, nah,
guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Jadi beberapa keyakinan kelas tadi kan ada yang sama. Yang sama kita tulis satu kali aja, kita sepakati lagi. Yang ini bagaimana kita yakini sebagai keyakinan kelas? Ya, kalau ya kita tuliskan. Tadi di sampingnya juga dibuat tulisan. Setelah itu, guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat agar dapat dipatuhi sama-sama. Selanjutnya kita bicara mengenai hukuman dan konsekuensi. Apa yang membedakannya? Kalau di keyakinan kelas tadi ada konsekuensinya. Di sini apakah konsekuensinya berupa hukuman? Kemudian hukuman dan konsekuensi, apa yang membedakannya? Mungkin ada bapak dan ibu yang ingin berpendapat. Apa kira-kira yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau sekilas konsekuensi sama hukuman itu sama atau beda? Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya, hukuman dan konsekuensi itu kalau dilihat sama, cuman maknanya berbeda. Kalau hukuman itu kayak hukuman yang diberikan oleh seseorang dan itu harus dilakukan. Nah, kalau konsekuensi itu kesepakatan yang kita buat antara guru dan siswa. Kalau misalnya dia melanggar, apa konsekuensinya? Itu kalau menurut saya. Tepat sekali. Terima kasih Bu Damai. Ya, apa yang disampaikan Bu Damai tepat, sangat tepat saudara. Nah, sekarang kita coba mengamati. Di sana ada tindakan guru. Nah, coba kita sama-sama menentukan apakah tindakan itu termasuk ke dalam hukuman atau termasuk ke dalam konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena ada siswa yang terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita lihat. Iya, itu termasuk ke dalam hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Udah. Ya, hukuman. Oh iya. Betul. Kalau yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Jadi ini adalah guru tiba-tiba memberikan sesuatu tanpa sebab ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh seorang siswa. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Kenapa konsekuensi Pak Andre? Ya, bukan sebuah hukuman, tapi dia harus tetap bagaimana cara teman yang sudah diberikan tadi supaya tetap. Mengapa di sana menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu kita masukkan ke dalam kategori konsekuensi? Kalau menurut saya karena itu bukanlah hukuman, tetapi sebuah bentuk konsekuensi yang memang harus dia tanggung atas kerugian teman dan mengembalikan supaya sehingga teman itu tidak tidak merasakan kerugian tersebut, paling tidak seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret termasuk di dalam konsekuensi karena memang kesalahan dia. Kenapa dia mencoret-coret kertas tugas teman? Nah, untuk mengembalikan seperti semula, salah satunya yaitu harus menggantinya.
Itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, sebenarnya betul. Ya, betul sekali. Kemudian selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah, kenapa kalau di sekolah siswa harus mengenakan sepatu hitam? Peraturan dari mana? Peraturan dari sekolah ya, Bu. Hampir di seluruh sekolah memiliki peraturan yang sama, yaitu siswa diminta untuk mengenakan sepatu hitam. Itu kenapa? Oke, terima kasih Patri. Yang pertama, mungkin ada beberapa alasan, tapi yang pertama itu untuk mensamakan supaya tidak ada, untuk seragaman ya, seragaman supaya tidak ada perbedaan warna-warni anak-anak di sekolahnya. Yang kedua yaitu untuk menjaga supaya tidak adanya anak yang bisa bergaya dengan gayanya sendiri. Maksudnya tuh entah berlebihan, entah bermewah-mewahan. Jadi semuanya standar sama merata. Nggak ada yang menunjukkan bahwa saya anak siapa, sini dari kalangan mana, seperti itu. Jadi semuanya seragam dan tetap pada layaknya gaya anak sekolah kayak gitu lah. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anja. Iya. Jadi yang pertama alasannya karena keseragaman, dan yang kedua supaya tidak membeda-bedakan kasta mungkin ya. Ya, itulah mungkin ya zaman dahulu menerapkan aturan siswa harus mengenakan sepatu hitam, dan sampai sekarang masih diterapkan. Tapi mungkin kalau misalnya nih, sekarang kan harga sepatu udah imbang tuh, putih hitam udah imbang. Bisa nggak sih nantinya kalau misalnya di sekolah kita boleh sepatu putih semua? Tidak. Kayaknya tidak. Ya, apalagi lingkungan kita kayaknya jadi hitam nanti. Jadi coklat. Jadi kuning. Ya, Bu. Ya. Kita kembali ke sini, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ program. Ya, konsekuensi karena sebelumnya sudah ada peraturan tidak boleh terlambat. Anak yang udah datang duluan, mereka udah kemalasan duluan kan? Iya. Saya guru PJOK. Oh iya. Ini bukan peraturan konsekuensi ya, untuk mengganti pemanasan arus. Betul sekali Pak. Kemudian kita coba lanjutkan kembali ke apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar. Apa aja kebutuhan dasar manusia, termasuk siswa kita? Ada 5. Sebenarnya secara umum, menurut teori, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, love ya Bu. I love you. Ya, kebutuhan yang pertama, itu yang di tengah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kamu ingin. Ini salah satunya. Salah satunya dengan makan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, yang love itu kebutuhan cinta kasih atau diterima di lingkungannya. Kadang seseorang membuat kenakalan karena dia butuh perhatian. Butuh perhatian Bu Erin supaya disayang, makanya dia melakukan kesalahan supaya diperhatikan. Kemudian yang ketiga, power, karena dia butuh penguasaan. Dia butuh diakui bahwa dia itu punya kekuasaan. Sehingga kadang ada anak yang meminta secara paksa uang temannya. Karena dia ingin merasa dikuasai, ingin merasa dia diakui, dianggap hebat begitu. Nah,
Itu, dan itu termasuk ke dalam kebutuhan dia karena penguasaan tadi. Dia ingin diakui sebagai seseorang yang punya kuasa. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Karena mungkin dia biasa dikekang, sehingga ketika di tempat yang lain dia butuh kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kadang kebutuhan manusia salah satunya adalah kesenangan, melakukan sesuatu karena kesenangan atau hobinya. Nah, coba kita amati sebuah kasus. Di sini ada Ibu Ani atau Ibu Miss, kalau kita ganti ya. Oh iya Pak. Kita angkat dulu saja ya. Ibu Miss ya, saya misalkan Ibu Miss. Ibu Miss, guru di SMP Teknik 20 Utara, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas. Namanya Agus. Nanti ada yang dengar pula. Agus. Kemudian beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi ada kasus ya, Pak. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti yang Ibu Ani hadapi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal itu? Nanti ketika kita menghadapi masalah ini, kita lihat dulu. Kita lihat dari segi anak itu, ya. Nah, kita lihat dari sisi positif anak itu. Kita tanya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Siapa tahu dengan dia tidak makan, nantinya meninggal dunia sakit, ya kan? Nah, itu. Tapi apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia butuh diperhatikan. Kadang dia membuat sesuatu karena dia butuh perhatian. Capat. Kemudian apabila jawaban Agus, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan dia, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Ya, kalau dia ingin temannya menjadi takut sama dia, merasa dia hebat, maka kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan. Dia butuh pengakuan atas kemampuan dia. Tapi apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dia butuh pilihan yang lain. Nah, salah satunya mungkin dengan meminta secara paksa bekal temannya lauknya berbeda. Ya betul. Dan yang satu lagi, apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja, dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya. Kalau makan itu nggak ada RT. Nah ya, tapi kesenangan, ya, yang dilakukan Pak Anda tadi termasuk kebutuhan kesenangan, ya Pak. Ya, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk mengetahui apa saja posisi kontrol guru, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil dirinya.
posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua ini, Bapak. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Naren,
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru. Baik, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi tadi kita sama-sama telah menyaksikan ada berapa posisi kontrol guru? 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sebagai penghukum atau pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga tadi posisinya sebagai seorang teman. Yang keempat sebagai seorang monitor atau pemantau. Dan yang kelima tadi sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru itu, manakah yang paling baik menurut Bapak dan Ibu? Sebagai seorang manajer. Nah, bagus. Nah, dari 5 posisi kontrol itu tadi, sebaiknya untuk posisi 1 pemberi hukuman, 2 pembuat merasa bersalah, dan 3 sebagai teman, sebaiknya kita lakukan atau tidak ketika di sekolah? Tidak. Ya. Melihat tayangan tadi, sebaiknya dari posisi 1, 2, 3, sebaiknya kita hindari. Jangan sampai kita memposisikan diri kita sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah atau teman kepada siswa kita. Setidaknya kalau kita belum bisa sebagai manajer, setidaknya posisi kita adalah sebagai seorang pemantau atau monitor. Ketika siswa salah, kita tanyakan juga apa konsekuensinya, apa penyebab kesalahannya, begitu. Tapi kalau memang kita bisa, alangkah baiknya sebagai seorang manajer. Ya, selamat menerangkan. Oke, ini tadi ada 5 posisi kontrol yang telah disampaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke restitusi. Pernah mendengar kata restitusi? Apa itu restitusi Bapak dan Ibu? Ya, Bu Rita silakan. Menurut saya, restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya dan bisa kembali ke kelompok mereka dengan memperbaiki sikap yang ada, kesalahan yang ada. Ya, terima kasih Bu Rita. Terima kasih, betul sekali bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti yang digambarkan pada posisi kontrol sebagai manajer tadi, guru tidak langsung menyalahkan murid, tetapi menanyakan apakah yang dilakukan tadi sesuai keyakinan dia,
atau tidak, kemudian bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan itu, kapan mulai diterapkannya, itu merupakan salah satu cara memperbaiki kesalahan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan restitusi. Tujuannya apa? Agar mereka bisa kembali ke posisi yang benar sesuai dengan kelompok mereka, sehingga nantinya karakter mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, untuk lebih jelasnya saya tayangkan lagi video ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dyer Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sarah, Ya Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas? Sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan.
Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, baik. Itu tadi tayangan mengenai segitiga restitusi. Tapi sayang sekali tadi mati lampu ya Bapak dan Ibu. Padahal sedang asik-asiknya kita menonton video tentang penerapan segitiga restitusi di salah satu sekolah. Nah, demikian itu yang telah saya sampaikan atau yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah mati lampunya tepat sekali dengan di penghujung materi, sehingga seluruh penyampaian saya tentang budaya positif yang ingin saya bagikan dengan Bapak dan Ibu telah semuanya saya sampaikan. Mungkin di ujung ini jika ada sesuatu yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan atau sampaikan, boleh, atau cukup sampai di sini? Cukup. Oke. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada siang hari ini sehingga masih berkenan hadir untuk menyaksikan pengalaman yang saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Semoga hal-hal positif yang kita dapatkan tadi bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita nanti bisa menjadi sekolah dengan budaya positif yang baik dan menjadi salah satu sekolah unggulan di Bengkulu Utara ini. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengganggu waktunya sampai siang.